Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini hari Senin, tiap hari Senin mengadakan kegiatan rutinan ya, pembinaan ceramah umum tentang masalah agama, terutama agama yang kita dalami, kita pelajari, kita laksanakan adalah agama Islam ya. Maka berterima kasih kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah di sini, jemaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini saya akan sampaikan terusannya keutamaan sholat jamaah. Apa? Keutamaan sholat jamaah. Kemarin saya sebutkan ada beberapa, yaitu saya sebutkan ada 4. Kemudian ini akan saya sampaikan keutamaan sholat jamaah yang kelima. Berpeluang mendapatkan pahala haji atau umroh bila berzikir hingga terbitnya matahari. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, Al-Hani, hadis hasan, yang artinya dari Anas ibnu Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi Rasulullah menyampaikan kalau kita sholat jamaah, sholat subuh, kemudian berzikir kepada Allah ya, maka kita seperti sholat atau seperti berhaji dan umroh secara sempurna ya. Enak jadinya sholat subuh jamaah itu enak. Tapi untuk melaksanakan banyak orang yang berat. Karena apa? Beratnya itu menjadikan sholat subuh itu pahalanya sangat besar bagi kita. Yang keenam, mendapatkan pahala berlipat ganda. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Jadi kita kalau sholat sendiri itu dihargai oleh Allah 100. Kalau kita sholat jamaah dihargai oleh Allah kali 27 derajat. Jadi banyak sekali manfaatnya, terutama pahala yang didapatkan dalam sholat jamaah berlipat-lipat sesuai apa yang sudah disampaikan Nabi Muhammad, 27 derajat. Yang ketujuh, mereka yang melakukan sholat berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hani, hadis hasan, yang artinya tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu
kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita kalau suatu kampung tidak ada yang sholat jamaah satupun, maka sebenarnya kampung itu akan dikuasai oleh setan. Kejahatan-kejahatan di dalamnya akan timbul. Maka kalau kita dirikan sholat di suatu kampung berjamaah, ada musola, ada masjid, maka musola masjid itu akan melindungi dari mara bahaya yang akan terjadi di kampung itu, ya. Yang kedelapan, menghapuskan kesalahan atau dosa, ya. Di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah al-ribat atau berjuang di jalan Allah. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus berusaha untuk sholat jamaah, karena sholat jamaah ini selain menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa kita, juga meninggikan derajat kita. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita sebagai orang yang mempunyai akal pikiran harus berusaha untuk berubah hidupnya, berubah kehidupannya, berubah jalan hidupnya, ya, meningkatkan pahala dengan memperbanyak atau selalu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Yang kesembilan, telah ketemu Allah sebagai seorang muslim. Jadi dalam hadis Imam Muslim, ya, di sini tiada seorang pun yang bersuci berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan dan diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah dengan dipapa oleh dua orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan shaf sholat berjamaah. Jadi seseorang yang ingin menemui Allah kelak di kemudian hari, kemudian dia dicatat oleh Allah setiap langkah-langkah jalannya, setiap langkah hidupnya menuju ke masjid tempat sholat, maka dihapuskanlah dosanya dan diangkat derajatnya, ya. Jadi ada 9 hal yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang kuat, orang yang muslim sejati, karena kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi keutamaannya ada 9 hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.